Goa Pawon adalah sebuah gua alami dan situs purbakala yang terletak di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, atau sekitar 25 km arah barat Kota Bandung. Gua ini merupakan tempat yang penting bagi orang Sunda karena disinilah tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Di gua ini juga pernah ditemukan kerangka manusia purba yang konon adalah nenek moyang orang Sunda. Nah, kali ini kami akan ajak dulur-dulur ini Bandung untuk mengunjungi Goa Pawon yang lokasinya tepat berada di bawah Stone Garden. Hanya saja untuk akses masuknya berbeda. Cukup menggunakan GPS atau Google Map, dulur-dulur akan dengan mudah menemukan dan mengakses lokasi Goa Pawon ini. Harga tiket masuk Goa Pawon ini cukup murah, yaitu Rp5.000 saja per orang, dan untuk parkir motor juga Rp5.000. Untuk mengeksplor situs purbakala ini, dulur-dulur bisa menggunakan jasa guide yang akan mengantar dan menjelaskan tentang sejarah Goa Pawon ini. Seperti kami saat ini juga ditemani oleh seorang guide yaitu Kang Hendy. Nah, ini dia lor, kita sekarang ada di Goa Pawon, situs Goa Pawon. Ini bersama dengan guide. Pak siapa Pak? Pak Hendy. Pak Hendy ya? Iya. Oh. Tapi kayaknya saya pernah lihat ya, di mana ya? Di YouTube ya? Ya di YouTube, kadang ya sekali-kali kadang ada di TV. Ada licin ya? Ada licin. Ini apa ini? Oh, Nah ini salah satu kehidupan manusia prasejarah. Di sini kebetulan waktu itu ada ulang tahun bioforensik para dokter gigi, karena di sini tahun berapa itu? Itu 2010, 2003 sinilah. Oh. 2000 sini. Jadi di sini tuh dia sebagai pengawalan sih baru diawali di 2003 itu baru ditemukan 4 rangka manusia. Tama 2017 3. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 rangka manusia. Nah, cuman di sini untuk gambaran kalau memang kita bisa lihat di tempat yang aslinya, jadi di situ nampak hanya 3. Nah, jadi di sini tuh tingkat kesulitan udah kebayang. Akhirnya ada kerjasama antara Balai Arkeologi Jawa Barat, itu Dr. Lutfi Yonri bekerja sama dengan geoforensik. Jadi salah satu patokan untuk mendeteksi kisaran umur adalah gigi gitu kan. Oh iya, gigi. Walaupun satu gigi tesnya beda sudah masuk di satu kerangka. Nah, makanya di sini ini salah satu poster gambar manusia pawon. Di sini kehidupan mereka keseharian mungkin ya katakan ini kan ada kajian untuk mereka berburu, mengenakan adanya perhiasan. Nah, ini hewan-hewan jenis sapi-sapian gitu kan. Nah, di situ bisa dikaji adanya banyaknya perkakas yang mereka pakai itu kan. Nah, jadi di sini juga menggambarkan bahwa ini kaitan erat karena ini masuk di masa ribuan. Ini teh masuk di masa masa cekungan Danau Bandung Purba. Jadi dulunya itu danau itu kan. Danau itu masuk di masa ribuan. Nah, jadi batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Beda sama lautan. Kalau lautan jauh juga ya? Kalau lautan masuk di masa jutaan tahun. Dengan batasan dari Jakarta sampai Indramayu. Memang di sini dulu lautan? Laut. Cuman awal laut jadi daratan itu ada gempa tektonik itu terjadi di 30 juta tahun ke belakang, gitu kan? Nah, itu makanya kalau dulu kan ada masa-masa tertentu, ada Tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah, gitu kan? Nah, itu. Jadi gambaran untuk di sini dikatakan laut, jelas ini adalah salah satu terumbu karang. Iya. Ini adalah sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur gitu kan. Nah, itulah. Terus kedua, kalau di Stone Garden itu ada fosil koral. Jadi fosil koral itu batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut itu kan. Nah, itu. Berarti sini dulu juga tempat kayak rumahnya ini ya, manusia purba gitu ya? Tadi kita melihat ada tulisan Pawon. Kenapa di sini dinamakan Gua Pawon gitu kan? Nah, cuman di sini itu kalau kita lihat dari perilaku manusia prasejarah udah jelas bahwa Gua Pawon ini salah satu rumah
mereka yang sudah mereka tempati gitu kan. Nah, jadi kenapa dinamakan pawon? Karena banyak ditemukan perkakas gitu kan. Oh, ada nanti di sana. Kalau sebenarnya sih di sana itu tidak nampak. Kalau memang diperlukan ada di buku, ada foto gambarnya. Perkakas yang mereka gunakan itu paling tidak adanya perkutor. Jadi perkutor itu ada kaitan erat sama tata cara merias mayat gitu kan. Nah, terus obsidian. Contoh kan tadi kita berbicara tentang cekungan danau itu kan. Jadi mereka menjelajah itu paling dekat sampai di Garut. Nah, paling dekat sampai di Garut. Makanya mereka lewat tepian-tepian pada Larang, Cililin, Soreang, Garut. Nah, jadi di Garut itu ada Gunung Kendan. Di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Oh gitu. Nah, jadi mereka kan menggunakan batu yang mereka pakai, termasuk salah satu obsidian itu dipakai untuk bikin pisau, alat serut, mata panah. Kenapa mereka memilih di antara banyaknya batu hanya obsidian? Jadi obsidian itu dikenal sebagai gelas Gunung Merapi. Punya kerampingan yang luar biasa, kekerasan terutama untuk mengiris kulit, memotong daging itu kan lebih gampang gitu kan. Setelah mendengar edukasi singkat dari Kang Hendy, kami pun mulai memasuki lorong gua yang ujungnya membawa kami ke sebuah tempat yang terdapat banyak sekali kelelawar. Kalau ini apa ini? Nah, ini yang dipakai sarang kelelawar. Kalau kita bisa mendekati ke sebelah sana itu udah jelas. Ini bolongannya itu tembus ke atas. Ini salah satu yang dinamakan cerumbung asap. Jadi cerumbung asap ini dipakai sama manusia prasejarah itu tuh bikin tungku pembakaran. Nah, jadi di sini salah satu awal mula terungkapnya diketemukannya kerangka manusia. Jadi tahun 1990 ada salah satu dari riset cekungan Bandung KRCB itu almarhum Pak Budi Bramantio. Mereka singgah ke dalam goa. Nah, di situ melakukan ekskavasi kecil-kecilan. Nah, di situ banyak ditemukan, paling tidak sih ada tulang-tulang hewan, ada juga perkakas, ada gerabah. Akhirnya memutuskan untuk penggalian di tempat fosil 60 cm. Dan selanjutnya melapor ke pemerintah, baru dari pemerintah menerjunkan tim ahli yaitu Balai Arkeologi Jawa Barat itu kan. Kita masuk lagi. Oh, gelap. Tapi di sebelah sini malah nggak bau ya? Nah, di sini udah mulai berkurang. Nggak bau. Sampai di tiga jendela malah aman, kita jauh dari sarang kelelawar. Oke, dan ini dia. Tempat kuburan mereka tuh ada aplikasinya. Oh, ini kuburannya. Nah, itu kan melihat dilipat, diharapkan ke sebelah timur, kalau kita dilonjorkan dihadap ke sebelah barat. Nah, ini tradisi yang mereka punya. Jadi untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul tradisi yang mereka lakukan, untuk perbandingan itu kan bukan hanya di wilayah Jawa Barat termasuk di Pawon. Di Indonesia itu ada beberapa gua, contohnya gua Sodong, gua Lawa, gua Marjan sama dilipat. Oh, dilipat tuh gini maksudnya. Nah, jadi gambaran mereka mendapatkan ini tradisi penguburan dengan posisi lipatan itu, mereka mengingat setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Terus yang lebih menguatkan juga ada yang namanya bekal kubur. Kalau sekarang kita kan ada yang meninggal tuh pakai tanah dibulet-buletin sebagai bantalan, tapi bagi mereka pakai hamparan batu. Nah, batu yang ada di bawah kerangka atau di pinggir ini nyaris didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Nah, makanya kalau istilah mereka kan yang namanya manusia sama seperti kita, punya pikiran lebih. Ya, contoh kan kita mau beli bahan paling tidak ya pasar yang dituju. Ya mungkin atas dasar punya uang. Tapi bagi mereka kan tetap pergi ke perbatasan, dilakukanlah dengan cara barter atau tukar menukar gitu kan. Nah, itulah. Nah, jadi di sini tadi kita kan sudah ceritakan bahwa di sini rumah manusia prasejarah di dalam Gua Pawon ini salah satu rumah. Nah, jadi di sini juga untuk tempat mereka menguburkan mayat. Nah, nanti kita melaju ke sebelah bawah ada 3 jendela.
di sana 3 lubang itu menggambarkan bahwa bagian depan rumah mereka. Berarti tempat kuburan yang mereka pakai bagian belakang yang teraman. Salah satu tempat yang tidak terlalu gelap, jarang dilalui. Nah ini salah satunya. Wah ini mantap. Bagus keren ini. Jendelanya ya. Wah asik ini buat healing, ngadem, camping, wah asik. Ada angin yang ini itu kan masuk setelah batu dan jendelanya pasti lebih unik itulah yang satu ini. Nah ini keluar. Nah jadi di bawah sana itu kalau dulu sih menurut para peneliti itu rawa. Jadi musim kemarau itu bisa ada pemanfaatan. Nah ini jendela ini bisa untuk menggiring hewan-hewan dari hutan ke rawa itu kan. Jadi mereka supaya lebih mudah untuk memburu hewan buruan gitu kan. Ya paling tidak sih anak-anak udah kebayang melihat ibunya ngambil siput itu kan di bawah. Jadi tidak cemas lah, sudah aman dan nyaman gitu kan. Nah ini yang dinamakan jurang itu yang mereka perlukan gitu kan. Mantap ya. Popularitas Gua Pawon ini mungkin masih kalah dengan tempat wisata lainnya yang berada di Bandung. Namun nilai edukasinya sungguh tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain menambah wawasan, kita juga akan lebih mengerti dan menghormati sejarah masa lalu, yang kelak bakal menjadi ilmu pengetahuan berharga buat anak cucu kita. Nah, demikian review singkat kami tentang situs purbakala Gua Pawon ini ya Lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di perjalanan dan petualangan kami di seputar Bandung Raya tercinta ini. Hatur nuhun pisan dan bye-bye.